Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri. Berikutnya, pembunuhan yang mengerikan terhadap Brianna Cooper terjadi pada 13 Januari 2022 di Hancock Park, sebuah kawasan elit di Los Angeles. Brianna, yang baru berusia 24 tahun, adalah seorang wanita muda yang penuh semangat dan dia dikenal karena kebaikan, kecerdasan, dan ambisinya. Dia sedang bekerja sendirian di Croft House, sebuah toko furniture mewah. Lalu, dia bertemu dengan seorang laki-laki bernama Shawn Laval Smith, seorang pria yang hidupnya sudah lama berada di jalan yang gelap dan berliku, namun ternyata pertemuan itu adalah sebuah petaka. Brianna Cooper lahir pada 9 April 1997 di Pacific Palisades, sebuah lingkungan pesisir tempat dia dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Dia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara, dibesarkan oleh Todd dan Lori Cooper yang sangat mencintai anak-anak mereka dan menanamkan nilai-nilai kasih dan ketabahan. Brianna adalah seorang siswa dan atlet teladan. Di Brentwood High School, dia tidak hanya menjadi pemandu sorak yang berprestasi, tetapi juga pemimpin yang penuh kasih, dikenal karena selalu membantu siswa lain yang kesulitan dalam pelajaran ataupun masalah pribadi. Semangat akademiknya membawanya masuk ke University of Miami, di mana dia meraih gelar dalam bidang hubungan masyarakat sebelum mendaftar di program pasca sarjana arsitektur di UCLA dengan harapan dapat mengubah energi kreatifnya menjadi karir yang akan meninggalkan jejak positif di dunia. Pekerjaan Brianna di Croft House lebih dari sekedar pekerjaan, itu adalah bagian dari eksplorasinya ke dunia desain. Dia senang membantu pelanggan memilih furnitur yang dapat mengubah rumah mereka. Tak pernah terfikir olehnya bahwa pada 13 Januari, saat dia berdiri sendirian di toko yang sepi, masa depannya akan hancur oleh seorang pria yang sudah lama kehilangan harapan. Shawn Laval Smith lahir pada 13 Mei 1990. Kehidupan awalnya penuh dengan kekacauan, ketidakstabilan, dan konflik dengan hukum. Pada saat dia masih muda, dia memiliki catatan kriminal di beberapa negara bagian. Kejahatannya bervariasi, mulai dari pelanggaran ringan seperti kepemilikan ganja, hingga serangan terhadap petugas penegak hukum, dan serangan acak terhadap warga sipil. Perilaku Smith semakin tidak menentu dan berbahaya, tanpa motif yang jelas selain kemarahan yang tidak terkendali dan ketidakpedulian terhadap aturan masyarakat. Smith hidup sebagai tunawisma, berpindah antara South Carolina dan California, bertahan hidup di pinggiran masyarakat. Saat dia menjadi sosok yang dikenal oleh aparat penegak hukum di kedua negara bagian, jelas bahwa hidupnya semakin tak terkendali. Di South Carolina, dia sedang menunggu persidangan karena menembakkan flare gun ke dalam kendaraan yang ada anak di dalamnya. Entah bagaimana, meskipun ada tuduhan ini, dia berhasil mendapatkan jaminan dan pindah ke barat, lalu akhirnya menetap di Los Angeles. Pada saat dia bertemu dengan Brianna Cooper, dia hidup tanpa tujuan, terputus dari masyarakat, dan tampaknya termotivasi oleh kebencian dan kemarahan yang mendalam. Alasan sebenarnya untuk kemarahannya tidak diketahui, tetapi jaksa kemudian berargumen bahwa hal itu sebagian disebabkan oleh kebencian yang mendalam terhadap perempuan. Pada 13 Januari, Brianna memulai harinya di tempat kerja seperti biasanya, tanpa menyadari bencana yang akan datang. Sekitar pukul 1:36 di siang hari, seorang pria masuk ke toko. Intuisi Brianna mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengirim pesan teks kepada seorang teman
mengatakan bahwa dia merasa tidak nyaman dengan kehadiran pria tersebut. Itu adalah pesan terakhir yang pernah dia kirimkan. Pria itu adalah Shawn Laval Smith. Tak lama setelah masuk, dia melancarkan serangan brutal menikam Brianna sebanyak 46 kali. Kekerasannya sangat mengejutkan, dan kemudian terungkap bahwa beberapa luka menunjukkan adanya agresi yang berkepanjangan, menunjukkan bahwa serangan Smith bukan hanya untuk membunuh, tetapi untuk menyebabkan rasa sakit sebesar mungkin. Sekitar 20 menit kemudian, seorang pelanggan menemukan tubuh Brianna tergeletak dengan genangan darah. Toko yang dulu penuh dengan kehangatannya kini sunyi dipenuhi kengerian atas apa yang telah terjadi. Berita tentang pembunuhan Brianna mengejutkan Los Angeles dan bahkan lebih luas lagi. Los Angeles Police Department dengan cepat meluncurkan perburuan intensif dibantu oleh rekaman CCTV yang memperlihatkan Smith berjalan santai meninggalkan lokasi kejadian dan terlihat di sebuah toko 7-Eleven terdekat. Gambar wajah Smith tersebar di berbagai media memicu kemarahan publik. Dewan Kota Los Angeles awalnya menawarkan hadiah sebesar 50.000 US dollar yang kemudian meningkat menjadi 250.000 US dollar karena donasi pribadi yang mengalir dari orang-orang yang hancur hatinya atas nasib Brianna. Selama beberapa hari, ketakutan dan kecemasan menyelimuti California Selatan. Dengan setiap jam yang berlalu, semakin banyak detail mengenai akhir tragis Brianna dan sejarah kriminal Smith yang luas muncul, memicu kemarahan publik. Los Angeles Police Department menerima banyak laporan dan papan iklan muncul di seluruh kota mendesak siapapun yang melihat Smith untuk menghubungi 911. 6 hari kemudian, Smith akhirnya ditangkap di Pasadena. Dia didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama bersama dengan keadaan khusus karena menggunakan senjata mematikan dan melakukan kejahatan dengan cara yang sangat kejam. Persidangan dimulai pada Agustus 2024 dan saat keluarga Brianna memenuhi ruang sidang, mereka menanggung beban kehilangan dengan ketenangan yang tenang. Jaksa penuntut berargumen bahwa serangan Smith direncanakan sebelumnya didorong oleh kebenciannya terhadap perempuan. Selama persidangan, pihak penuntut memutar rekaman pernyataan Smith sendiri yang menyatakan kemarahan dan kekerasan terhadap perempuan membuat pengadilan terdiam dengan kata-kata dinginnya. Pembela yang dipimpin oleh pengacara Robert Habrer tetap diam, tidak membuat pernyataan pembukaan, sebuah keputusan yang hanya menyoroti kengerian tindakan Smith. Para juri duduk diam saat mereka mendengar rincian mengerikan tentang saat-saat terakhir Brianna. Dan publik mendengarkan dengan seksama, berharap keadilan akan ditegakkan. Pada 10 September 2024, juri menyatakan Shawn Laval Smith bersalah atas pembunuhan. Hukuman yang dijatuhkan pada bulan Oktober menghasilkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Setelahnya, keluarga Brianna menghormati ingatannya dengan mendirikan Brianna Cooper Foundation. Misi yayasan ini adalah untuk melawan kekerasan terhadap perempuan, menjadi harapan di tengah tragedi yang hampir menghancurkan semangat mereka. Sebuah tugu peringatan di luar Croft House dengan bunga, kartu, dan pesan penuh cinta menjadi tempat berkumpul bagi mereka yang ingin memberikan penghormatan pada kehidupan Brianna. Pembunuhan Brianna Cooper meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di Los Angeles, mengingatkan dunia akan kengerian kekerasan acak dan potensi bahaya di setiap sudut. Namun, kisahnya hidup melalui keluarga, teman-teman, dan semua orang yang terus mengenang semangatnya yang bersinar. Ingatan Brianna tetap menjadi pengingat kuat akan kegelapan yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan kekuatan abadi dari mereka yang mencari keadilan di tengah kegelapan. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini,
Jangan lupa klik tombol like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan untuk para penonton serta komentator setia, terima kasih telah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.